Coba pikir sebentar. Hari ini kamu udah buka aplikasi apa aja yang ada di handphonemu? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Shopee, Gojek, Grab, GoPay, Dana, atau bahkan pinjol. Apa aja? Asal kamu tahu, setiap klik, setiap swipe, setiap durasi yang kamu berikan di aplikasi itu semuanya tercatat, men. Nggak cuma nama, nggak cuma nomor handphone, nggak cuma alamat email, tapi bahkan GPS kamu juga tercatat. Kamu lagi ada di mana, kamu tinggal di mana, semuanya kecatat. Mulai dari konten yang bikin kamu senang, konten yang bikin kamu sedih, kamu sekarang lagi senang atau sekarang lagi depresi. Tahun 2023, sebuah perusahaan keamanan cyber Indonesia, dia tuh membeberkan bahwa ada lebih dari 30 juta data pribadi orang Indonesia itu bocor, men. Semua itu lengkap, ada nama, nick, nomor kakak, bahkan sampai nomor rekeningnya. Dan yang lebih parahnya, data itu dijual belikan di forum luar negeri, men. Dan kita sampai saat ini kita nggak tahu siapa yang beli, terus nanti datanya buat apa, kita nggak ada yang tahu. Coba kamu bayangin deh, gimana mungkin data yang kamu miliki, yang mungkin kamu aja nggak tahu lengkapnya, tapi orang lain punya. Dan data itu tuh buat apa? Padahal kamu lo bukan siapa-siapa, aktivitasmu sehari-hari juga ngapain, paling scroll-scroll doang. Kenapa orang perlu data kamu, men? Karena saat ini kita hidup di zaman dimana kita punya informasi, kita bisa aja kaya. Tapi bukan cuman itu, kita juga bisa memegang kendali. Kalau data pribadi kita dijual belikan, terus pertanyaannya siapa yang untung? Toh kita lo bukan siapa-siapa, kita paling ada orang pekerja, pekerja lepas, pekerja harian, karyawan, oke ada PNS, ada ASN, ada P3, ada yang nganggur. Kita siapa? Kok data kita dijual belikan? Siapa toh yang perlu dan untuk keuntungan apa? Kita sering dikasih lihat bahwa kekuasaan itu bentuknya adalah senjata, tank baja, jet tempur, kapal induk militer. Tapi di zaman sekarang itu bukan kekuasaan, men. Itu adalah akibat dari informasi. Contoh nyatanya deh, aku tanya ke kamu, ketika kamu daftar TikTok, Facebook, atau Instagram atau YouTube, gratis atau berbayar? Gratis kan, gak ada yang berbayar kan. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan itu bisa dapat triliunan US dollar dari aplikasinya? Kenapa? Uangnya dari mana? Toh kita nggak belanja, kita juga gratis di situ daftarnya, nontonnya juga bukan yang subscriber, kita gratis nggak beli apa-apa. Kok bisa? Mereka bisa dapat uang segitu banyaknya? Karena kita adalah produknya. Karena semakin mereka tahu kamu, mereka punya kuasa untuk memberikan iklan yang sesuai dengan kamu. Mereka bisa mengatur apa yang kamu lihat, bahkan bisa mempengaruhi kamu untuk kamu beli odol. Itu tuh jangan Pepsodent tapi Ciptaden aja. Itu bisa mereka lakuin untuk mempengaruhi kamu, men. Tahun 2024, World Economic Forum itu menyatakan bahwa data is not new oil, but it's the new power grid. Artinya, siapapun yang bisa akses, simpan, atau mengolah data, mereka atau dia bisa mengatur alur kekuasaan. Bahkan China, men, lewat sistem sosial credit score mereka, mereka tuh menggunakan data digital warganya untuk memberikan izin, terus untuk mengatur perjalanan, pinjaman, bahkan sampai pekerjaan mereka. Bayangkan coba itu terjadi di Indonesia. Dan mungkin udah ada beberapa perusahaan yang menggunakan sistem itu, men, sebelum diadopsi sama negara. Di titik ini, informasi sekarang tuh udah bukan tentang kamu suka apa, tapi kamu siapa dan bahkan apa kelemahan kamu. Jadi jangan pernah kamu anggap remeh untuk klik setuju tanpa kamu perhatikan dulu apa yang kamu setujuin di setiap aplikasi gratis yang kamu install. Kalau mereka bisa sampai tahu apa kelemahanmu cuman dari data, berarti mereka juga bisa nembak kamu langsung ke isi pikiranmu, men.
Kita hidup di zaman dimana musuh untuk menginvasi nggak perlu pakai tentara, men. Cukup sebar narasi, adu domba, sebar hoax, maka bangsa tersebut bisa hancur dari dalam. Semua ini bukan cuma teori, ini udah terjadi, men, dan mungkin masih akan terus berlanjut. Cuman bentuknya lebih halus, mulai dari kayak postingan-postingan yang clickbait, terus informasi-informasi yang nggak penuh, atau informasi yang diselipin sedikit kebenaran. Contoh, dari 100% informasi yang benar itu tuh paling cuma 30%, yang lainnya kebohongan. Untuk apa? Untuk menggiring opini kita, untuk membenci suatu organisasi, untuk membenci suatu wilayah, atau membenci orang-orang tertentu. Di Indonesia kita sering lihat, apalagi waktu zaman pemilu nih, informasi-informasi nggak jelas, banyak berita-berita hoax itu tuh kesebar cepet banget di masyarakat, entah dari grup, entah dari WhatsApp, story, Telegram, dan lain sebagainya. Itu tuh cepet banget. Efeknya apa? Efeknya ngebuat kubu-kubu. Misal ada 2 presiden, ya dibuat jadi 2 kubu, A dan B. Mereka saling benci, mereka saling serang. Nah, kalau di Myanmar waktu itu pernah isu berita hoax juga, akibatnya sangat fatal, men. Akibatnya apa? Akibatnya waktu itu tuh yang paling berdampak itu etnis Rohingya. Apa yang terjadi sama etnis Rohingya, kamu bisa cari di internet apa yang terjadi sama mereka. Semua itu terjadi karena informasi, bukan informasi yang benar, tapi informasi yang sengaja dibuat salah karena ada tujuan tertentu di dalamnya. Dulu senjata utama perang adalah tank dan rudal. Tapi setelah aku lihat Dr. Stone, aku sadar bahwa apa yang paling penting dalam peperangan adalah informasi. Secepat apa informasi bisa dikirimkan dari orang paling depan ke pusat komando, dari pusat komando untuk memberikan perintah, itu sesuatu yang paling penting, men. Itulah kenapa informasi itu bisa jadi penghangat di musim dingin, di musim hujan, atau bahkan bisa ngebakar rumah itu. Jadi pertanyaannya, kamu sekarang tuh lagi dihangatkan atau dibakar pelan-pelan? Kita udah tahu nih sekarang bahwa informasi itu bisa jadi senjata yang sangat-sangat berbahaya, men. Padahal kita nggak ngira kan akan seberbahaya itu informasi. Tapi informasi juga punya sisi baik. Itu juga bisa jadi tameng untuk kita, bisa juga untuk kita ngebuat ekonomi jadi lebih baik, terus pekerjaan jadi lebih baik, bahkan bisa ngebantu kita. Coba bayangin kamu bisa tahu informasi terlebih dahulu tentang BBM yang akan naik. Terus ada perusahaan yang bagus mau listing di saham IPO, atau ada koin baru yang punya fundamental bagus. Koin ini dalam artian kripto ya. Atau akan ada narasi baru yang terjadi di kuartal kedua atau kuartal ketiga. Apa yang bisa terjadi dari itu semua? Kalau kamu punya informasinya duluan, kamu bisa manfaatin. Misal harga BBM bisa berhubungan sama apa? Logistik, pengiriman, dan lain sebagainya. Terus ketika kamu tahu ada perusahaan bagus mau IPO, mungkin kamu bisa beli sahamnya duluan, atau kamu ikut ada program pre-ordernya. Terus ketika kamu tahu narasi apa yang akan terjadi di kuartal 2 atau kuartal 3 kripto, kamu bisa beli koin-koin yang punya kemungkinan paling besar naiknya. Kemungkinan narasi ini menggunakan perusahaan-perusahaan apa aja, koinnya apa aja. Bisa jadi kamu bisa kali 2, kali 3, bahkan kali puluhan. Aku ambil contoh di kasusku sendiri. Jadi waktu COVID kemarin itu tuh aku cukup dapet harga saham naik juga. Aku dapat kali 3 atau kali 4 karena masukku agak telat juga sih. Tapi itu jauh lebih baik, men. Karena apa? Aku investasi di salah satu perusahaan yang menyediakan alat suntik. Nah, perusahaan itu aku dapatkan ketika aku dapat info tentang vaksin yang udah ditemukan dan akan diedarkan ke Indonesia juga. Nah, coba bayangin deh,
Kalau aku nggak dapet info itu, aku ketinggalan infonya, tiba-tiba vaksinnya udah disuntikan lah, udah disebarkan di Indonesia. Nggak mungkin aku dapet kali 2 kali 3 dari saham yang ku beli. Contoh lagi, waktu aku beli koin OM Mantra, itu aku waktu beli itu di angka 3.000 per koin apa ya. Itu aku dapat itu karena aku lihat narasinya, aku dapat informasinya, aku cek dan dapatlah koin itu dan aku jual di angka 75.000. Apakah nggak lumayan tuh? Walaupun ya masukku cuma 200.000 lah. Cuman ketika aku dapat informasi duluan, coba bayangin yang ku masukin itu adalah 20 juta. Bisa kali berapa sekarang? Dan itu juga berlaku untuk kamu, men. Ketika kamu mau belajar, kamu mau cari informasi dan kamu dapat informasi duluan, bisa aja informasi itu kamu manfaatin untuk kepentingan kamu sendiri. Terserah kamu untuk kepentingan apa. Yang penting ketika informasi kamu dapat duluan dan itu benar, bisa aja di informasi itu adalah alat kamu untuk terbang. Oke, aku ambil contoh untuk negara deh. Di dunia militer, hal paling penting menurutku adalah intelijen, yang dimana intelijen itu memberikan informasi kepada pihak kita. Contoh, kalau semisal kamu asal nyerang aja, walaupun suatu negara itu kayaknya tuh gampang banget untuk ditaklukkan lah, terus kamu asal nyerang aja ke sana. Karena kamu nggak punya intelijen yang bagus, kamu nggak punya informasi yang bagus, kamu nggak tahu tuh di negara itu udah nyiapin jebakan apa untuk kamu, kekuatan militer mereka seperti apa, atau bagaimana SDM di sana, kamu nggak tahu itu. Dan walaupun sebanyak apapun tentara kamu, ketika kamu nggak punya informasi, ya bus, hancur. Kamu nggak percaya, baca komik, itu sering banget terjadi. Nonton anime sering banget kayak gitu terjadi, men. Kita hidup di zaman dimana informasi sangat-sangat mudah dan cepat untuk didapatkan. Tapi ironisnya, semakin cepat, semakin banyak informasi yang kita dapatkan, akhirnya kita malah semakin bingung. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hoax, yang mana yang beneran. Dan asal kamu tahu ya, bukan cuma hacker atau perusahaan besar yang ngejual data kita. Bahkan influencer-influencer yang ditunggangi oleh politisi, mereka juga bisa ngejual data kita, men. Terus ada juga media yang diarahin narasinya, ada juga pemerintahan yang informasinya nggak dibuka selebar-lebarnya, tapi ditutup. Jadi kayak yang diberikan tuh kayak yang cuman udah dikurasi doang, men, yang udah dipilihin untuk kita. Dan semua itu berawal dari informasi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ada, men, yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa terus jadi korban. Kita nggak bisa terus cuman nerima apa yang dikasih berita dari pemerintah ke kita. Kita nggak boleh asal nerima gitu aja. Kita harus mau mempertanyakan berita itu kenapa ada, kenapa berita itu muncul, kenapa berita itu rame, dan untuk apa berita itu. Jangan selalu percaya dengan apa yang diberikan ke kamu, terutama yang di sosial media. Kamu harus cari tahu dulu, men. Coba kamu mulai dari hal sederhana deh. Coba pilah antara opini, pendapat pribadi seseorang atau data berdasarkan riset. Karena yang beredar di internet saat ini kebanyakan, kamu cek aja deh sosial media, Facebook terutama ya, Instagram, TikTok, itu banyak yang pendapat, men. Pendapat pribadi. Terus kamu juga mulai deh cari sumber mana yang bisa kamu percaya. Aku inget banget, sering banget denger kayak salah satu konten YouTube, aku lupa nama channelnya apa, tapi dia bilang Victor Gyökeres udah resmi jadi WNI. Lamine Yamal punya darah Indonesia. Wah, fuck. Kok bisa bikin hoax ya Allah. Aku ngikutin sepak bola, tapi aku juga nggak sampai kayak gitu, men. Kamu tahu striker Victor Gyökeres, dia udah diklaim bahwa dia udah ambil sumpah WNI. Coba cari aja beritanya di YouTube itu. Nah, buat kamu jangan asal nerima berita gitu aja, men. Itu pernah muncul di berandanya bapakku, dan bapakku tanya, ini bener nggak?
Mana ada, dari mana Gyokeres resmi jadi WNI? Nggak ada beritanya sama sekali. Tak tentang, tak suruh cari. Akhirnya dari situ aku nggak mau asal nentang kan, aku cari tahu nih. Oh, Seth Gyokeres asal Swedia kan, orang tuanya. Ternyata nggak ada sama sekali. Terus tanya lagi bapakku, Lamine Yamal tuh orang Indonesia toh? Wingernya Barcelona. Aku cari tahu lah, bapaknya orang ini, ibunya orang ini, dia imigran ke sini. Nggak ada darah Indonesia. Tuh men, berita hoax di Indonesia itu gampang banget tersebar, cepet banget tersebar. Dan buat kamu yang cuman nerima, nggak mau cari info, cari kebenarannya, itu racun buat kamu. Makanya penting buat kamu untuk selalu cari sumber yang jelas. Terus selanjutnya, kamu harus bisa milah men, informasi apa yang ketika kamu share itu bukan untuk memecah belah, tapi ya sebagai informasi aja, bukan sengaja untuk memecah belah. Misal kamu share, wah presiden ini tuh kelakuannya gini 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 gini. Terus kamu juga bilang, wah pejabat ini tuh gini 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 gini. Daripada kamu nge-share seperti itu, mending kamu share yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi dunia saat ini nggak aman buat kamu yang cuman pasif, cuman menerima doang. Kamu harus aktif untuk mencari tahu. Makanya hadirlah videoku ini dalam seri informasi. Aku pengen nge-share ke kalian semua bahwa informasi sesuatu yang kadang kita sepelekan, tapi itu sebenarnya hal yang paling membahayakan. Kalau kamu suka sama kontenku, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta kita diskusi di kolom komentar. Buat nggak ketinggalan video lainnya, nyalain aja loncengnya. Jadi ketika aku upload, kamu langsung dapet informasi yang pertama. See you di next video, jangan males buat cari kebenaran.